Moderator kita pada hari ini adalah Dr. Johnson Manurung, spesialis penyakit dalam Vinasim, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang saat ini sedang bertugas di Rumah Sakit Intan Husada Garut. Dan beliau merupakan President of the Indonesian Society of Internal Medicine, atau biasa sering kita sebut dengan Vinasim, yang mencerminkan kompetensi dan pengakuan profesional di bidang penyakit dalam. Dan Dr. Johnson juga sudah menyelesaikan pendidikannya yaitu pendidikan dokter umum di Universitas Sriwijaya dan pendidikan spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia, serta aktif sebagai anggota IDI dan juga PAPDI. Dengan pengalaman yang panjang dan juga pelayanan klinis dan edukasi medis, kami yakin nih diskusi hari ini akan berjalan dengan baik di bawah panduan beliau. Kepada Dr. Johnson Manurung, spesialis penyakit dalam Vinasim, kami persilahkan. Apakah sudah ada Dr. Johnson? Oke, baik. Terima kasih Dr. Aliza atas perkenalannya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Tema webinar kita hari ini adalah Advances in Hemorrhoid Therapy, Optimizing Bowel Motility with Laxatives and Novel Oral and Topical Treatments. Sekali lagi kami perlu menyampaikan terima kasih kepada PT Galenium dengan produknya hari ini yang akan dibahas, yaitu Laxadin, Hemogal, dan Hemokain. Sekali lagi terima kasih. Ada adagium yang mengatakan bahwa common things happen commonly. Jadi penyakit hemoroid ini umum dikeluhkan oleh banyak pasien kita sehari-hari. Dengan keluhan macam-macam ya, duduk tak nyaman, stres saat akan BAB dan seterusnya. Dan jadi baru datang pada stadium lanjut dengan BAB dengan berdarah, nyeri hebat yang sudah diderita beberapa lama akibat enggan untuk mengeluhkannya dan membawanya berobat ke dokter. Selain genetik, ternyata banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya hemoroid ini. Antara lain adalah usia, obesitas, gaya hidup yang sedentary atau istilahnya malas gerak ya, yang berujung pada konstipasi kronik yang mendasari salah satu kejadian dari penyakit hemoroid. Nah, beruntung sekali kita kali ini kedatangan pakar di bidang gastroenterohepatologi dari disiplin penyakit dalam dan bedah sekaligus yang akan membahas strategi optimasi motilitas usus, regulasi mikrosirkulasi, serta perkembangan terkini prosedur bedah minimal invasif untuk kasus hemoroid tertentu atau yang hemoroid refrakter. Seperti yang sudah disampaikan oleh MC tadi, bahwa kegiatan penyampaian materi kita akan berlangsung dari sekarang sampai kira-kira pukul 15 ya. Maksimum satu pembicara dialokasikan 1 jam, tetapi kalau tidak sampai 1 jam nanti waktu sisa akan diakumulasikan di sesi tanya jawab sehingga diskusi kita bisa berlangsung dengan baik. Kemudian selama presentasi nanti peserta dapat menulis ya pertanyaan seperti yang sudah disampaikan oleh MC ya di kolom chat yang disediakan. Tuliskan nama, isi pertanyaan dan ditujukan kepada pembicara yang mana. Baiklah, to make it short, pemateri pertama kita adalah Profesor Dr. Rino Alvanigani, spesialis penyakit dalam, subspesialis gastroenterohepatologi, konsultan. Materi beliau adalah Laxative Facilitated Bowel Regulation in Hemorrhoidal Disease. Prof. Rino ini dikukuhkan sebagai Profesor Ilmu Penyakit Dalam tahun 2019. Beliau sangat terkenal sebagai pakar kanker hati yang juga sangat terlibat dalam tim transplantasi hati FKUI RSCM. Saat ini beliau adalah Kepala Divisi Hepatobiliar Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI. Dalam komunitas internasional pernah menjadi Presiden Asia Pacific Association for Study of the Liver tahun 2020. Kemudian sejak tahun 2024 beliau juga adalah Presiden dari ASEAN Coalition for Liver Disease ya, tingkat ASEAN. Prof. Rino, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan, screen is yours.
Baik, terima kasih Dokter Johnson dan para sejawat sekalian. Pada pagi hari ini kita akan bicara tentang penanganan hemoroid. Tentu dari saya aspeknya adalah non-surgical treatment. Ya, saya kira saat ini kita banyak menangani atau mengatasi penyakit hemoroid ini. Dan salah satu cara adalah dengan menggunakan laksatif. Nah, tentunya ini bisa menjadi satu apa cara untuk walaupun tidak hanya ini ya, ada beberapa mekanisme terapi yang bisa digunakan untuk penanganan hemoroid ini. Ya, sejawat sekalian, saya kira penyakit yang berkaitan dengan hemoroid ini tidak jarang ya, dan sangat mungkin kita temui tidak hanya di praktek mulai dari puskesmas sampai ke tingkat rumah sakit besar. Tadi sudah dijelaskan oleh moderator, hemoroid ini berkaitan dengan berbagai kondisi tubuh, mulai dari genetik sampai ke hal-hal yang sifatnya mungkin lifestyle ya, sedentary lifestyle ya, tidak atau kurang melakukan olahraga dan seterusnya. Jadi tidak heran jika penyakit hemoroid ini cukup banyak sebenarnya kita temui di masyarakat dan di pasien kita sehari-hari dengan berbagai keluhan. Nah, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan laksatif. Nanti kita lihat sekedar overview bagaimana penanganan hemoroid ini, baik dengan menggunakan laksatif maupun treatment non-surgical yang bisa dilakukan untuk hemoroid ini. Baik. Ya, hemoroid terutama di sini yang dimaksudkan adalah hemoroid interna, adalah satu kondisi di mana terjadi pelebaran dari plexus hemorrhoidalis di sekitar anus yang menimbulkan pembesaran dan akhirnya juga penonjolan dari vaskuler di anus tersebut. Gejala bisa bervariasi, mulai dari rasa tidak enak di anus, kemudian juga nyeri bisa timbul, sampai bisa timbul perdarahan. Nyeri bisa terjadi oleh karena adanya stasis di vaskuler tersebut, sehingga timbul trombosis, dan ini menimbulkan rasa nyeri yang kadang-kadang cukup mengganggu ya, atau sangat sakit. Biasanya kondisi ini lebih sering mengenai usia-usia yang tua ya, lebih dari usia lebih dari 50 tahun. Faktor-faktor resiko yang sering kita temui antara lain adalah konstipasi ya. Walaupun bukan hanya itu ya, saya kira banyak hal yang lain yang bisa menyebabkan hemoroid ini gitu ya. Tetapi yang cukup sering didapatkan adalah adanya konstipasi, sehingga menyebabkan pasien itu melakukan mengedan gitu ya. Dan mengedan menimbulkan peningkatan di tekanan di anal-kanal ya, di kanal di anus, sehingga menimbulkan peningkatan tekanan di hemoroid tersebut.
Akibatnya timbul pembesaran atau pelebaran dari plexus atau vena, plexus vena di hemoroid tersebut, dan kemudian terjadi penonjolan, dan penonjolan ini menyebabkan cairan dari anus dapat keluar ke kulit sekitarnya sehingga timbul rasa tidak enak, gatal, ya, lalu kemudian dapat terjadi perdarahan akibat dari tekanan yang meningkat di hemoroid tersebut. Tentunya ini yang menimbulkan keluhan pada pasien dan mengganggu kualitas hidup dari pasien. Ya, beberapa risk faktor yang sudah disebutkan tadi misalnya adalah usia, ya. Makin tua usia makin besar kemungkinan terjadinya hemoroid ini. Juga obesitas, ya. Meningkatnya lemak visceral menyebabkan pada obesitas menyebabkan meningkatnya pula tekanan di intraabdomen, dan tentu ini dapat menimbulkan gangguan pada sirkulasi di plexus hemorrhoidalis tersebut, sehingga dapat mempermudah terjadinya hemoroid. Selain itu juga kehamilan, saya kira hal yang sama, ya. Kehamilan terjadi oleh karena meningkatnya tekanan di intraabdomen sehingga timbul hemoroid. Selain itu juga adanya lifestyle, ya, sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle menyebabkan otot-otot di panggul lemas atau tonusnya berkurang. Akibatnya plexus hemorrhoidalis tadi kekurangan cara atau kekurangan tenaga untuk memompa arus vena balik ke jantung. Akibatnya terjadi stasis di plexus hemorrhoidalis dan kemudian timbul hemoroid. Yang sering juga terjadi adalah adanya konstipasi. Konstipasi menyebabkan pasien mengedan, dan pada proses mengedan itu timbullah hemoroid. Selain itu faktor lain adalah depresi, ya. Mungkin ini berkaitan, kalau yang depresi bisa timbul sedentary lifestyle juga, yang depresi bisa timbul obesitas juga. Jadi kemudian multifaktorial, ya, yang dapat menimbulkan terjadinya hemoroid tersebut. Untuk konstipasi sendiri definisinya adalah terjadinya berkurangnya pergerakan usus, jadi buang air besar kurang dari 3 kali per minggu dengan konsistensi dari feses yang keras, atau merasa tidak tuntas dalam hal buang air besarnya. Pasien juga terpicu untuk melakukan mengedan, dan itu juga menyebabkan rasa adanya tersumbat, ya, di daerah anorektal tersebut selama proses defekasi itu. Dan kadang-kadang pasien harus menggunakan jari untuk mengeluarkan sebagian dari feses tersebut. Diagnosis dari konstipasi ini ditetapkan oleh Roma 4, ya, dalam kriteria diagnostiknya, di mana konstipasi ini dinyatakan bila lebih dari 2 hal ini ditemukan dalam 3 bulan, yaitu adanya mengedan lebih dari 25% dari proses buang air besar, adanya buang air besar yang keras, ya, dan juga adanya
sensasi di mana evakuasi dari buang air besar tersebut incomplete ya atau tidak tuntas. Adanya sensasi di mana terasa ada seperti ada sumbatan begitu di daerah anus, dan juga frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam 1 minggu. Nah, kalau kita lihat berdasarkan Bristol chart stool, maka yang dinyatakan sebagai kondisi adanya feses yang keras tersebut ada pada konstipasi adalah pada contoh feses 1 dan 2, di mana di sini didapatkan ada buang air besar yang kecil-kecil. Kalau bahasa pasien biasanya seperti tai kambing gitu ya, keras gitu ya, dan sulit untuk dilalui. Atau juga dapat panjang, tetapi kayak kumpulan dari berbagai feses-feses tersebut. Tentu kalau yang normal adalah seperti sosis, padat tapi tidak keras ya, sehingga mudah untuk dilalukan melalui anus ya. Dan kemudian kalau konstipasi umumnya konstipasi tersebut fungsional, jarang yang oleh karena kelainan-kelainan organik ya. Pada orang dewasa umumnya fungsional, sehingga tidak bisa didapatkan pada pemeriksaan, tidak bisa ditemukan penyebab yang pasti. Dan hal ini dapat terjadi banyak sekali dihubungkan dengan lifestyle ya, terutama kurangnya aktivitas atau olahraga, atau juga kurangnya intake yang banyak serat gitu ya, itu dapat menimbulkan konstipasi ini. Dan yang paling sering adalah konstipasi yang timbul oleh karena transit dari usus yang masih normal, di mana pembentukan dari usus dari buang air besar itu normal, cuma mengeluarkannya itu susah gitu ya. Namun juga bisa timbul oleh akibat dari konstipasi karena pergerakan dari usus yang berkurang ya, oleh karena motilitas usus yang rendah. Kemudian juga adanya disfungsi dari dasar panggul, otot-otot dasar panggul yang mungkin lemah sehingga kurang dapat mendorong isi dari rektum itu keluar. Nah, penyebab yang paling sering adalah intake atau masukan dari serat yang kurang, juga kurangnya cairan, dalam hal ini minum yang kurang cukup, juga aktivitas fisik yang kurang ya, juga bisa timbul juga oleh karena memang ada kesengajaan untuk menunda buang air besar, misalnya oleh karena akibat dari pekerjaan misalnya, sehingga buang air besar sering ditunda, atau juga adanya kebiasaan di dalam buang air besar yang kurang baik, misalnya berlama-lama di toilet oleh karena membaca dan seterusnya, sehingga menimbulkan gangguan dalam proses buang air besar tersebut. Ya, slide. Ya, klasifikasi dari konstipasi ini bisa juga timbul akibat dari proses-proses penyakit, ya.
secondary. Misalnya adanya gangguan elektrolit, ya, kalium yang rendah misalnya dapat menimbulkan gangguan pada defekasi, gangguan pada otak, ya, misalnya pada pasien stroke, lalu adanya depresi, ya, gangguan metabolik juga bisa menimbulkan konstipasi secondary tersebut, adanya depresi, ya, juga adanya gangguan pada mikrobiota usus, misalnya setelah penggunaan antibiotika yang cukup panjang, atau adanya pasca satu operasi di abdomen, atau juga pada pasien-pasien dengan trauma di tulang belakang, dan pada pasien yang mengalami imobilisasi, ya. Kondisi-kondisi ini sifatnya sekunder dan tetapi juga dapat mempengaruhi terjadinya konstipasi tersebut. Nah, selain itu juga beberapa obat-obatan dapat menimbulkan gangguan seperti penggunaan opioid, ya, kemudian obat-obat antikolinergik, kemudian suplemen besi atau juga calcium channel blocker, ya, yang sering kita pakai untuk darah tinggi. Juga kondisi adanya gangguan endokrin pada hipotiroidism, diabetes, juga pada hiperkalsemia, dan juga pada pasien-pasien dengan gangguan neurologi, Parkinson, stroke, trauma dari tulang belakang, kemudian adanya kondisi-kondisi secondary dari konstipasi seperti adanya polip yang besar ataupun kanker di kolorektal, adanya struktur, gitu ya, atau adanya rectokel, ya, jadi semacam divertikel yang di rektum, kemudian adanya penyakit-penyakit dehidrasi yang berkaitan dengan gangguan elektrolit dan juga hidrasi dari cairan tubuh. Ya, untuk ini maka dalam hal kita menangani konstipasi, maka perlu dipertimbangkan langkah-langkah diagnostik, di mana yang pertama tentu setelah adanya keluhan dari pasien seperti buang air besar yang kurang atau tidak tuntas, buang air besarnya keras, ya, pasien harus mengedan, ya, atau adanya evakuasi yang incomplete, tentu kita harus melihat terlebih dahulu apakah ada alarm symptoms atau ada gejala-gejala alarm, ya. Kalau ada gejala alarm seperti adanya perdarahan, adanya anemia akibat dari defisiensi zat besi, adanya pengurangan berat badan, atau konstipasi yang terjadi baru saja, ya, terjadi konstipasi pada usia lebih dari 50 tahun, atau mereka-mereka yang ada riwayat keluarga kanker usus besar, maka harus dipertimbangkan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut, yaitu kolonoskopi, ya. Dalam hal ini kolonoskopi tentu harus ditentukan indikasi dan kontraindikasinya sehingga kemudian dapat ditemukan penyebab-penyebab dari konstipasi yang sekunder ini. Bila tidak ada gejala alarm, ya, maka step berikutnya adalah diagnosis, ya, yaitu bila ada mengedan, ada buang air besar yang keras, ada sensasi yang tidak tuntas, atau adanya obstruksi, ya, rasa-rasa obstruksi di anus, maka bisa dipikirkan kemungkinan untuk bahwa ini adalah suatu konstipasi
dan harus dipertimbangkan apakah ada faktor-faktor secondary yang tadi sudah disebutkan, apakah ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan konstipasi yang tadi sudah disebutkan, atau obat-obatan ya yang dapat menimbulkan konstipasi. Bila itu semua tidak, maka ini merupakan satu konstipasi yang sifatnya fungsional. Nah, dalam hal ini, maka pertama tentu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan dalam hal pemberian banyak serat, ya, kemudian juga modifikasi lifestyle, di mana pasien dianjurkan untuk banyak minum, ya, lalu berolahraga, ya, ini sangat penting, terutama sebenarnya sih olahraga apa saja, tetapi terutama olahraga yang dapat memperbaiki fungsi dari dasar panggul, ya, dan itu akan membantu pasien untuk mengatasi kondisi konstipasinya. Dan juga perlu perhatikan posisi pada saat defekasi, di mana sebaiknya kaki tidak menggantung ke bawah sehingga agak naik sedikit, ya, sehingga posisi dari rektum ke anal kanal itu menjadi lebih lurus, ya, memudahkan untuk evakuasi dari isi rektum. Kemudian juga menganjurkan agar tidak berlama-lama di toilet, ya, dengan aktivitas-aktivitas yang tidak relevan seperti membaca dan sebagainya. Ini sangat membantu pasien. Dalam hal penanganan ini, maka kadang-kadang memang diperlukan laksatif, ya. Ya, laksatif ini diperlukan untuk memperbaiki gerakan dari usus dan juga memperlunak buangan besar yang keras tersebut sehingga lebih mudah untuk dapat dikeluarkan. Laksatif yang digunakan itu adalah beberapa tipe, bisa laksatif yang bentuknya membentuk massa, juga bisa laksatif yang menginjus satu pengeluaran osmotik dari usus, bisa merupakan stimulan untuk meningkatkan aktivitas gerakan dari usus, bisa laksatif yang sifatnya memperlunak feses atau juga melicinkan feses tersebut. Bisa juga satu laksatif yang merupakan chloride channel activators, atau juga satu laksatif yang bersifat guanylate cyclase antagonist, ya. Nah, ini beberapa tipe-tipe dari laksatif yang bisa digunakan. Nah, dalam hal terjadinya hemoroid, maka laksatif merupakan satu modifikasi yang dapat membantu untuk mengatasi hemoroid ini, ya, di mana laksatif ini bisa diberikan laksatif yang bersifat osmotik, ya, dan juga dapat melunakkan dari feses tersebut, sehingga hal ini dapat membantu pasien dalam hal mengatasi terjadinya hemoroid akibat dari konstipasi tersebut. Nah, apabila timbul hemoroid, maka beberapa terapi-terapi non surgical yang bisa dilakukan adalah pemberian dari suppositoria, ya, seperti dalam hal ini bersifat anestetik, pelicin, ya, atau juga beberapa
yang dapat mempengaruhi tonus dari vena, ya itu bisa dipertimbangkan untuk bisa diberikan. Juga beberapa non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAID) ya bisa diberikan apabila memang terjadi nyeri. Jadi tapi tidak untuk umumnya diberikan pada pasien-pasien dengan gangguan hemoroid akibat dari konstipasi ini. Nah, kembali ke laksatif, tadi sudah dijelaskan antara lain yang bentuk massa, maka akan dapat menimbulkan volume dari meningkatkan volume dari buangan besar, dan itu menstimulir atau merangsang terjadinya peristalsis melalui stretching pada daerah rektum. Laksatif yang sifatnya osmotik dapat meningkatkan kandungan cairan di dalam feses dan menimbulkan mengurangi kekerasan dari feses tersebut. Di sini bisa digunakan misalnya polyethylene glycol, magnesium hidroksida, atau magnesium sitrat, ya. Dan untuk yang stimulan, maka ini akan dapat meningkatkan motilitas dari usus dan bisa digunakan untuk short term, ya, untuk relief pada fase atau waktu yang sementara atau sempit. Seperti di sini misalnya bisa kodil, ya, Askara atau Sena. Juga dapat digunakan laksatif yang sifatnya melunakkan feses yang dapat memfasilitasi campuran dari cairan dan lemak di dalam feses sehingga menjadi lebih lunak. Juga dapat diberikan lubrikan, ya, misalnya gliserin gitu ya, yang dapat membungkus feses tersebut sehingga lebih licin dan dapat melalui usus lebih baik. Kemudian chloride channel activator, misalnya di sini lubiproston yang dapat meningkatkan konten air, ya, atau isi air di dalam feses tersebut. Ya. Nah, dalam terjadinya hemoroid maka konstipasi sangat berperan. Kita lihat konstipasi menyebabkan pasien harus mengedan. Dalam satu systematic review dan analisis didapatkan bahwa pasien-pasien hemoroid itu 2 kali lebih mungkin terjadinya prevalensinya akibat dari konstipasi. Dan salah satu cara untuk memperbaiki atau mengobati hemoroid adalah dengan memperbaiki konstipasi, di mana perbaikan dari konstipasi dapat mengurangi terjadinya perdarahan dari hemoroid sampai lebih dari 50%. Ini di dalam satu meta-analisis dari 7 clinical trial yang cukup memberikan data yang baik tentang pengaruh dari perbaikan konstipasi pada penanganan hemoroid. Ya. Jadi apakah memang laksatif dapat mempengaruhi atau dapat digunakan pada hemoroid? Maka ya memang demikian, oleh karena hemoroid sebagian disebabkan oleh konstipasi, dan memperbaiki konstipasi melalui pemberian laksatif dapat memperbaiki hemoroid dengan mengurangi terjadinya mengedan dan meningkatkan
frekuensi defekasi lebih sering. Kemudian gejala-gejala yang timbul akibat dari hemoroid tersebut, yaitu adanya perdarahan dan sebagainya, dapat dikurangi. Dalam hal ini tentu perlu diperhatikan penggunaan konstipasi, penggunaan laksatif ini pada mereka-mereka yang usianya sudah lebih lanjut, kemudian juga pada mereka yang hamil, ya, dan juga obat-obat mereka-mereka yang menggunakan obat-obatan dalam hal terjadinya konstipasi tersebut, sehingga perlu dipertimbangkan untuk digunakan jenis-jenis laksatif yang bisa dipakai. Ya, slide. Ini satu jurnal di meta-analysis yang pada 378 pasien di randomize dengan menggunakan laksatif fiber, dan ternyata penggunaan laksatif fiber dapat memperbaiki symptoms yang persisting, ya, tadinya symptomsnya menimbulkan hemoroid, dan di sini dapat dikurangi sampai 47%, dan risiko bleeding dapat dikurangi lebih dari sampai dengan 50%. Dan meta-analisis ini membuktikan bahwa pemberian laksatif fiber dapat dipakai dalam mengurangi symptoms akibat dari hemoroid tersebut. Ya, slide. Nah, laksatif perlu dipertimbangkan karena itu perlu dipertanyakan apakah pada pasien dengan hemoroid tersebut ada konstipasi, apakah fesesnya keras, ya, atau buang air besarnya kurang, frekuensinya, ya. Dan untuk first line terapi maka bisa diberikan laksatif yang bersifat osmotik dan juga banyak serat, ya, serta diet yang juga banyak serat, dan osmotik, laksatif yang bersifat osmotik, ya, untuk mengurangi konstipasi dan frekuensi mengedan. Bila evaluasi ini cukup baik, maka terapi bisa dilanjutkan. Tapi perlu diingat bahwa laksatif tidak bisa digunakan terus-terusan, ya. Jadi hanya dalam waktu yang singkat, dan dengan memperbaiki lifestyle dan cara dan non medical treatment diharapkan dapat memperbaiki kebiasaan bowel habit ini, ya. Terapi second line seperti pemberian laksatif yang osmotik yang tidak atau kurang bisa bertoleransi terhadap serat, atau kemudian laksatif stimulan seperti bisakodil, ini merupakan satu laksatif yang sifatnya second line apabila laksatif yang fiber maupun yang osmotik kurang berhasil dalam mengatasi gejala dari pasien. Ya. Nah, salah satu cara juga non surgical untuk mengatasi hemoroid adalah dengan teknik semi invasif, yaitu dengan melakukan radiofrequency ablation. Di sini hemoroid itu diinjeksi dengan lidokain lebih dahulu, lalu kemudian dengan energi radiofrekuensi dapat dilakukan pengobatan dari hemoroid tersebut, sehingga hemoroidnya dapat mengecil. Ini satu case series 2 tahun yang lalu dari 42 pasien, mereka mendapatkan
yang sudah pernah dilakukan terapi hemoroid sebelumnya, dan mereka mendapatkan bahwa teknik dengan menggunakan radiofrequency ablation ini menghasilkan satu perbaikan, yaitu perbaikan dari perdarahan pada 28 dari 42 kasus, juga ada yang nyeri juga didapatkan pada 29 dari 42 kasus tersebut. Kemudian juga perbaikan dari pasien satisfaction score pada lebih dari 60% dari pasien itu. Ya, slide. Satu center lain membandingkan multi-center treatment dengan radiofrequency ablation yang disebut sebagai Ravelo procedures. Di sini diberikan pada pasien-pasien pada 98 kasus yang sebelumnya sudah pernah diligasi, dioperasi, di RFA, ya, dan juga sudah diberikan beberapa terapi yang lain. Mereka ini dilakukan terapi dengan radiofrequency ablation pada hemoroid dengan menggunakan 83% dengan anestesia lokal dan 15% dengan sedasi. Dan didapatkan hasil yang cukup baik. Ya, slide. Didapatkan hasil di sini perbaikan dari prolaps, ya, ini hemoroid grade 3, ya, dari prolaps dari 85% turun menjadi 2 sampai dengan 10%, dan cukup bertahan sampai dengan 1 tahun kemudian. Komplikasi yang bisa timbul seperti ada perdarahan yang ringan, juga timbul nyeri pada 1% dari pasien, dan tapi juga ada juga sekitar 10% yang komplikasi yang major, ya, jadi 8 dari 98 kasus tersebut ada perdarahan yang cukup banyak pada 4% kasus yang memang terpaksa harus dilakukan penjahitan, dan juga pada 2% dari kasus dapat timbul nyeri yang cukup hebat. 60,2% pasien tidak diperlukan painkiller dan bisa diberikan painkiller sampai dengan 3 hari pada 24% dari kasus tersebut. Ya, slide. Sehingga teman-teman sial sekalian, kita lihat bahwa ada patofisiologi antara konstipasi dengan hemoroid. Konstipasi dan mengedan yang hebat dapat menimbulkan terjadinya hemoroid, dan karena itu terapi dengan laksatif dapat dipakai dalam hal memperbaiki defekasi pada pasien-pasien dengan hemoroid tersebut. Kemudian perlu action yang multimodalitas, tidak hanya memberikan laksan, tetapi juga perbaikan dari lifestyle sehingga dapat mengurangi timbulnya hemoroid tersebut dan dapat meningkatkan fisiologi di dasar panggul. Mengurangi stres terhadap mukosa dan vena di kanal tersebut sangat penting,
dapat dilakukan dengan melunakkan feses tersebut dan juga meningkatkan isi dari cairan di feses sehingga feses lebih lunak dan dapat lebih mudah dikeluarkan. Semua itu dapat memperbaiki recovery, ya, mempercepat pemulihan pasien pada mereka-mereka yang mengalami gangguan adanya hemoroid tersebut akibat dari kondisi konstipasi dan juga mereka-mereka yang mengalami perdarahan dari hemoroid tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.